berdoa dulu. Duduk siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Agar apa? Diberi keselamatan. Diberi keselamatan. Apalagi? Diberi kelancaran dalam pembelajaran. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Riko. Kemana Riko? Sakit. Kita doakan ya, semoga Riko segera sembuh sehingga bisa sekolah lagi seperti biasa. Amin ya Allah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Nah, tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, coba lihat dulu di sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah atau bajunya masih ada yang keluar? Coba rapikan dulu. Coba dirapikan dulu ya. Sudah? Sudah. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Kurban. masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang kurban. Ada yang masih ingat pengertian kurban menurut bahasa itu apa? Mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian kurban menurut istilah apa? Menyembah. Yang memenuhi syarat ya, pada beribadah Tuhan hari Tasya. Masih ingat? Kalian masih ingat tidak
Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang perjuangan. Kita akan belajar tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semua mampu menceritakan perjuangan dakwah Abu Bakar As-Siddiq, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, dan meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang pernah mendengar Khulafaur Rasyidin tidak? Di sekolah dinia apa di pengajian? Ada yang sudah mendengar Khulafaur Rasyidin? Belum. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, siapakah sahabat Nabi yang paling kalian kenal? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Satu lagi siapa? Utsman bin Affan. Sudah tahu kalian sahabat Nabi? Kemudian kalau kalian mendengar Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terlintas di pikiran kalian? Sudah tahu belum kisah Abu Bakar As-Siddiq? Belum? Semangat untuk belajar? Ini kita pelajari ya tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti kalian harus mampu menceritakan bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak. Terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Tonton dulu ya Alasan terpilihnya Abu Bakar. Yang pertama, tentang Abu Bakar sahabat As-Siddiq. Nabi yang paling senior. Kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Ketiga, dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Keempat, disegani kaum Quraisy karena tegas, cerdas, dan mau bekerja keras. Dan yang kelima, pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Jazirah Arab terdiri dari banyak kabilah, negara, ras, dan suku yang bermacam-macam. Di lain sisi, sesaat setelah Rasulullah wafat dan beritanya pun tersebar, banyak orang Arab yang murtad, yakni keluar dari Islam. Kemurtadan menjalar ke seluruh Jazirah Arab. Mengetahui hal itu, Khalifah Abu Bakar merespon dengan keras dan bangkit mengajak kaum muslimin untuk memeranginya. Ada hal yang menarik terkait pendirian Abu Bakar untuk memerangi kaum Riddah, yakni kaum murtad. Seperti telah diketahui bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal lucu dan halus. Namun untuk masalah ini, Abu Bakar sangat keras. Pendirian Abu Bakar awalnya tidak disetujui oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar menolak pandangan Abu Bakar dan memintanya untuk mengampuni mereka yang menolak membayar zakat selama mereka masih mengerjakan kewajiban lainnya. Akan tetapi, Khalifah Abu Bakar tetap bersikeras bahwa mereka yang menolak membayar zakat dan murtad harus diperangi. Dan itulah awal dari perang Riddah yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Ratusan bahkan ribuan orang terbunuh dalam perang Riddah. Meski demikian, penduduk Madinah dengan Abu Bakar sebagai khalifah dan jumlah muslim yang tidak seberapa dapat berdiri tegak di hadapan pasukan besar yang terdiri atas suku Absy, Zubiyan, Khatfan, Fazarah, dan Taim. Pertempuran saat itu telah membuktikan kepada orang Arab bahwa kaum muslimin mampu menghalau semua musuh, bahkan dalam kondisi minim pasukan sekalipun. Kemenangan kaum muslimin dalam peperangan kali ini punya pengaruh baik, apalagi dalam catatan sejarah Islam. Setelah pertempuran berakhir, banyak kabilah yang kembali kepada Islam. Banyak pula utusan kabilah yang membayarkan zakat kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Di antara mereka yang pertama menunaikan kewajiban zakat adalah Safwan ibnu Safwan, Zabarkan ibnu Badar dari Bani Tamim, dan Adi ibnu Hatim al-Ta'i yang merupakan salah seorang ketua Bani Tamim. Wallahu a'lam bishawab.
harus kalian kerjakan ya secara berkelompok. Bagaimana Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Perjuangan Abu Bakar? Ya, nanti harus kalian isi di lembar kerja kelompok. Untuk itu, kita sekarang buat dulu kelompoknya. Sambil permainan, sambil nyanyi, masih ingat? Masih ingat? Duduk senang, Berdiri senang, berputar-putar mencari teman. semuanya. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Satu kali lagi ya, yang semangat. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Perahu. Berarti perahu ada berapa? 5. Satu kelompoknya 5 orang ya. Silakan. Silakan mencari teman 5 orang. Nah, sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk berkelompok. Posisikan tempat duduknya. Silakan. Duduk berkelompok ya. Sudah duduk berkelompok. Kelompok 1 yang mana kesepakatannya? Sana kelompok 1, kelompok 2 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3. Berarti itu kelompok 4. Siap. Nah, sekarang Ibu bagikan ya lembar kerjanya untuk tiap kelompok. Silakan berdiskusi. Kemudian tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok, siapa yang menjadi sekretaris, dan siapa nanti yang akan membacakan presentasinya ke depan. Nanti kalian isinya di sini. Ini petunjuknya. Silakan dari buku ini bisa dipelajari oleh kalian. Nah, ini ya. Sama di kelompok 2 juga. Silakan baca LKPD-nya. Kemudian tentukan siapa yang menjadi ketua, sekretaris, dan nanti yang akan membacakan presentasi ke depan. Kelompok ini juga sama ya. Silakan baca dulu LKPD-nya, ada petunjuk di sana, pelajari dan selesaikan tugas-tugasnya. Nah, kelompok ini juga sama ya. Silakan baca LKPD-nya, di sini ada petunjuk. Kemudian di sini kalian dapat lihat materi tentang Abu Bakar. Tentukan dulu di sini siapa yang akan menjadi ketuanya, yang menjadi sekretaris untuk mencatatnya siapa, nanti yang mempresentasikan ke depan juga siapa ya, harus ditentukan oleh kalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan kerjakan. Nanti ketika kalian bekerja secara kelompok, kalian akan mendapatkan penilaian kelompok dari Ibu ya. Ibu akan menilai siapa saja yang aktif dalam kelompoknya ya. Silakan kerjakan. Siapa yang menjadi sekretarisnya untuk mencatat ini? Nah, di sana ini dapat dipelajari. Baca dulu. Bisa dari video yang tadi sudah kalian pelajari, kalian bisa amati ataupun juga dari buku. Silakan pelajari ya. Silakan pelajari. Nanti kalian presentasikan ke depan. Di sana ada Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Dari kisah yang tadi kalian tonton, kemudian dari materi yang kalian baca. Silakan. Siapa yang menjadi sekretarisnya untuk mencatat? Silakan kirim suara firman, tentang konsep atau tentang singkat. Nanti presentasikan ke depan ya.
Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti mengerjakannya? Boleh dalam bentuk peta, boleh dalam bentuk proyek singkat. Di sini baca dulu pulang Paulo sini itu apa, nanti apa itu. Siapa yang mencari, siapa yang menulis, bagi-bagi tugas. Nanti siapa yang mempresentasikan ke depan, dibaca-bagi tugasnya ya. Sampai keteladanan demokrasi itu.
kesulitan, boleh bertanya ya. Jadi sudah ngerti? Masih lama pengajarnya? Akan diskusikan ya. Tidak ada kesulitan kami. Siapa saja peradaannya ya. Cermati apa yang kalian pelajari, nanti ada pengertian nilai individu ya. Waktunya 5 menit lagi cukup. Kesepakatannya bagaimana? Apakah kelompok 1 berurutan yang presentasi ke depan atau siapa saja yang sudah selesai? Ya, siapa saja yang seperti kesepakatannya, siapa kelompok mana saja yang sudah selesai nanti bisa presentasi ke depan ya.
yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Belum. Tidak apa-apa, sudah sakit. Ini sudah selesai. Ketika temannya presentasi di depan, kalian harus mengasih tanggapan ya. Apa yang ingin kalian tanyakan, coba tanyakan kepada temannya. Ya, silakan baca saja dari sana. Kalau yang mau menanyakan, kalau yang nanti temannya belum jelaskan seperti itu, kalian mau menanyakan, menanggapi boleh ya. Ada kesulitan di sini?
berbicara satu orang seperti itu. Ya silakan. Seperti itu ya kesepakatannya. Jadi semua orang maju ke depan, semua anggota kelompok. Nanti yang mempresentasikannya satu orang. Ya. Silahkan nanti presentasikan dengan jelas, dengan matang ya. Ya nanti kelompok ke depan yang berbicara satu orang presentasikan dengan jelas, dengan matang agar teman-temannya nanti bisa menyimak apa yang kalian hasil pekerjaan kalian ya, apa yang kalian sampaikan. Ada dua kelompok yang sudah tunggu temannya ya. Kelompok ini sudah mau selesai. Di satu kelompok tadi berdasarkan kesepakatan berarti kelompok yang pertama selesai yang presentasi ya.
berjalan. Silakan kelompok 2 yang tadi selesainya duluan, silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain, silakan perhatikan temannya yang akan presentasi di depan, cermati, kemudian kasih tanggapan. Boleh nanti kalau ada yang memberi tanggapan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli, yaitu Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar juga merupakan salah satu pemeluk Islam yang pertama. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dari keturunan Bani Taim dan suku Quraisy. Sejak kecil Abu Bakar sering menghabiskan waktu dengan mengembala unta. Karena kecintaannya terhadap unta membuatnya dijuluki Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat yang sering menemani perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat khalifah tersebut dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin, yang artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ada ya? Ada yang ingin memberi tanggapan kepada kelompok 1 dari kelompok yang lain? Silakan. Sudah jelas? Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 4 silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Khulafaur Rasyidin artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu pemeluk Islam yang pertama. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dari keturunan Bani Taim. Sejak kecil Abu Bakar sering menghabiskan waktu dengan mengembala unta. Karena kecintaannya terhadap unta membuatnya dijuluki Abu Bakar, yang artinya bapaknya anak unta. Gelar As-Siddiq yang artinya berkata benar. Abu Bakar merupakan sahabat yang sering menemani perjuangan dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari: memiliki kecintaan terhadap Rasulullah, memiliki sikap dermawan, pandai dalam ilmu agama, hidup secara sederhana, tidak sombong, rendah hati, bersikap tawadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan dari kelompok lain, teman-temannya. Ada yang mau bertanya? Naja? Sudah? Silakan. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Pada tahun 632 Masehi atau setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau menyampaikan pidato perpisahan atau khotbah wada. Khotbah tersebut berisi tentang pentingnya menjaga hubungan baik serta memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Sakitnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Jasad Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan siapa yang akan menggantikannya. Kemudian para sahabat memilih pemimpin atau khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah, merupakan salah satu pemeluk Islam yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Karena kecintaannya terhadap unta membuatnya dijuluki Abu Bakar. Kemudian gelar As-Siddiq yang artinya berkata benar didapatkannya setelah beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Abu Bakar merupakan sahabat yang sangat teladan dan sering menemani Rasulullah ketika memperjuangkan perjuangan dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pidato perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin memberi tanggapan? Kelompok lain? Dari kelompok ini silakan. Ayo memberi tanggapan. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan. Yang kelompok kami silakan ke depan.
tempat duduknya. Boleh nanti ini hasil pekerjaannya dikumpulkan ke ibu dulu ya. Dari kelompok ini. Kelompok sana udah. Silakan. Kelompok ini udah. Silakan hasil pekerjaannya. Nanti ibu nilai lagi. Dikasih penilaian ya. Nah, sekarang silakan duduknya kembali lagi ke semula. Kita adakan penilaian individu dalam bentuk kuis. Diadakan penilaian individu dalam bentuk kuis. Kalian masih ingat menggunakan model kertas? Masih ingat anak-anak? Nanti nilai yang kalian hasilkan itu langsung ada di monitor ya. Langsung terpampang di monitor. Nah, untuk menggunakan model kertas ini, ibu bagikan dulu ini ya. Untuk jawabannya masih ingat dengan posisi A. Lihat di sini ada A seperti ini, posisi B seperti ini, di sini ada posisi C berarti seperti ini kalau jawabannya C, dan kalau D jawabannya posisinya seperti ini. Dapat dipahami? Dapat. Untuk nomor 1, ya. Nomor 2, Amora. Nomor 3, Saya, Bu. nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya Kak? 19, 20, 5. Tolong perhatikan dengan sesama. Kita menggunakan kuis tentang apa? Penilaian ini adalah penilaian individu. Nanti nilai kalian langsung terpampang di monitor ya. Coba yang cermat mengerjakannya. Kita mulai ya. Bentar. Bentar ya, karena harus menggunakan handphone nanti untuk menyeken jawaban-jawaban kalian. Siap ya? Kita mulai. Nah, silakan. Ini nomor 1. 1, 2, 3. Silakan jawabannya diacungkan. Ibu scan ya. Ibu pindai jawaban kalian. Nanti hasilnya langsung tertera di monitor untuk jawaban-jawaban kalian. Nah, lihat sekarang jawabannya. Ya.
B yang jujur, C yang dipercaya, dan D yang pemberani. 1, 2, 3, acungkan jawabannya. Sudah, kita lihat jawaban kalian. Ada yang salah, siap. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq? A. Abdullah bin Abdul Ujah, B. Abdullah bin Abdul Quhafa, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. 1, 2, 3. Jawabannya Ibu Mindai. Masih belum? Nah, kita lihat jawabannya anak-anak. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Apa gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar dan mengapa? Lihat jawabannya. Satu, dua, tiga, acungkan. Ibu Pindah jawabannya. Lihat jawabannya. Itu yang membenarkan ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa tindakan penting yang dilakukan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat? Coba tadi perjuangan Abu Bakar apa tindakannya? 1, 2, 3, acungkan. Nah, Ibu Pindah ya jawabannya. Kita lihat jawabannya. Memerangi kaum murtad. Nah, sekarang kita lihat akhiri kuis ya. Lihat. Nah, siapa ini? Nama peserta, kemudian nilainya. Siapa yang memiliki nilai 100? Tepuk tangan. Nah, teman-teman yang lainnya, nah, Wijdan, Ratri, semuanya nilai kalian, alhamdulillah, dari evaluasi kali ini, Ibu lihat nilainya cukup bagus ya. Ada yang mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Perasaannya senang. Yang dapat kalian simpulkan apa? Kalian mempelajari tentang apa hari ini? Abu Bakar As-Siddiq. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa lagi? Bermain kuis. Terus apa lagi? Bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq? Apa saja perjuangannya? Salah satunya yang tadi adalah memerangi apa? Memerangi kaum murtad. Kemudian apa lagi Adi? Memperluas wilayah kekuasaan. Nah, anak-anak, kemudian keteladanan Abu Bakar As-Siddiq apa saja coba yang harus kita teladani? Rendah. Ya, rendah hati. Apa lagi? Tidak Tidak sombong. Apa lagi? Dermawan. Dermawan. Apa lagi? Lemah lembut. Apa lagi? Keteladanan Abu Bakar. Jujur. Berani ya. Sehingga Abu Bakar itu diberi gelar apa? As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar sering jujur dan berani membenarkan perkataan Rasulullah ya, selalu membenarkan perkataan Rasulullah.
kasih ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah belajar tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq? Tahu bahwa Abu Bakar itu adalah merupakan Khulafaur Rasyidin. Apa lagi yang kamu pelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq? Berani. Gimana, Nak? Ganti imam salat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat. Ya, Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat. Apa lagi yang kalian pelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq? Berani adalah Abu Bakar adalah seorang yang berani, teladan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang paling menginspirasi kamu? Jujur. Nah, pintar, jujur. Apa lagi? Pemberawan. Pemberani. Apa lagi? Dermawan. Apa lagi, Nak? Iya. Suka menolong. Apa lagi? Lemah lembut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu bisa menerapkan nilai-nilai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang harus kita contoh dari Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari? Jujur. Kita harus jujur dalam perkataan, dalam perbuatannya. Harus menjadi anak yang jujur. Kemudian apa lagi tadi? Tidak sombong. Apa lagi yang harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan? Rendah hati atau tidak sombongnya. Kemudian apa lagi? Selalu menolong orang yang sedang kesusahan. Kita harus berempati. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian merasa senang? Nah, banyak sekali ya. Kalian sudah mengetahui sekarang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Pemimpin yang diberikan petunjuk. Siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abu Thalib. Nah, hari ini kita sudah mempelajari Abu Bakar As-Siddiq. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perjuangan Umar bin Khattab. Ya, sudah tahu atau belum tahu? Nah, nanti kita pelajari di minggu depan. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini sudah selesai. Silakan rapikan tempat duduknya, dan untuk KM silakan pimpin untuk berdoa sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika ibu ada salah dalam pembelajaran hari ini. Mau dimaafkan?